Oke, secara cepat. Oke, dari yang pertama saya rasa saudara harus tahu semua you are son, not servant. Ya, karena ini basic your status. Lalu you are healed, selesai, done. And you are not someone looking for healing. Saudara bukanlah seorang yang sedang mencari kesembuhan. Mungkin bisa jadi saat ini katakanlah mungkin ada yang lagi nggak enak badan atau apapun kondisinya. Tapi kenapa ditulis di situ adalah saudara you are healed, sudah selesai dan bukan seorang yang sedang mencari. Karena itu bicara pola pikir, mental, something in you, something in your mind. Jadi dari sudut pandang apa saudara akan berangkat, dari sudut pandang apa saudara akan berdiri, itu menentukan sekali. Ya, kalau kita di situ masih goyah bahwa kita meskipun ada mungkin bagian tubuh yang merasa nggak enak, but again, if you know that you are healed, it's different. Karena di situ hanya posisinya adalah kita hanya menolak symptoms gitu. Jadi kita bukan mengakui bahwa oke, saya sedang sakit dan saya sedang mencari kesembuhan. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda. So please understand ya, dan setiap poin yang saudara sudah pahami harap diingat baik-baik. Oke, yang baru join kita lagi buka file yang saya kirim ya. So please open. We're going to go through real quick. Oke, sickness and disease are not from God, number 3. Oke, apapun yang orang bilang di kiri kanan saudara, harusnya ini sudah solid. Bahwa sickness and disease are not from God. Never from God. Itu firm. Harus yakin, jangan ragu. Apapun orang bilang. Karena pasti akan ada pendapat yang berbeda di kiri kanan. But I believe pada saat ini saudara harusnya sudah tahu nomor 3 itu. Oke, nomor 4. Calamity, disaster are not from God. Segala disaster, bencana, dan segala macam hal buruk bukan berasal dari Tuhan. Meskipun kita tidak paham, tetap you have to understand that it's not from God. Ya, saudara harus ingat selalu di Yohanes 10 ayat 10 nanti di poin 6. Oke, 5. God is not behind the chaos. Oke, itu mirip. Nomor 6. God did not plan any evil things. Tuhan tidak merencanakan hal buruk. Oke, Yeremia 29 ayat 11 saya rasa sudah tahu ya. Aku tahu rancangan kuntangku dan rancangan yang ada padaku, dan rancangan tentang engkau yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Ya, termasuk di dalamnya. Ya, termasuk bencana alam. Ya, Tuhan tidak mendesain bencana alam. Walaupun kalau saudara lihat kayak misalkan terutama di insurance ya, dalam hal insurance, perusahaan asuransi, selalu di situ ada satu klausul yang berbicara tentang the act of God. Tertulis act of God, karena itu sesuatu yang dianggap oleh mereka pada umumnya adalah itu disebabkan oleh itu bencana Tuhan yang bikin. Ya. Nomor 6, God did not plan any evil things. Nah, saudara harus lihat selalu Yohanes 10 ayat 10. Karena di situ jelas sekali ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. But aku datang untuk memberimu hidup dan hidup yang berkelimpahan atau abundant, life in abundance. Oke, jadi segala sesuatu yang buruk, saudara harus bisa tarik garis di tengah. Segala sesuatu yang buruk itu ada di kategori, ada di sisi pencuri, musuh, dan segala sesuatu yang baik ada di sisi God, Yesus, diwakili oleh Yesus. Oke, jadi garisnya jelas di tengah, jangan sampai ketukar. It's so dangerous. Oke ya. Nomor 7 kita udah bahas pertemuan lalu. God doesn't kill, ya. Death is not from God, it's a result of sin. Nah, saudara garis bawahi, it's a result of sin. Ya, look back at Genesis ya. Lihat kembali di kitab Kejadian. Ya, nanti ini ada hubungannya dengan bencana alam dan seterusnya. Result of sin. Jadi result of sin itu banyak sekali. Akibatnya banyak sekali, termasuk di dalamnya sakit, penyakit, dan seterusnya. Segala hal yang buruk. Ya, karena itu tidak ada di dalam rencana awal penciptaan. Rencana awal itu tidak ada di situ. Ya, 8 ada kaitan dengan nomor 7. The Bible says death is an enemy. Ya, yang akan dikalahkan. So, kalau itu adalah musuh, maka tidak perlu bekerja sama dengan musuh. Jadi Tuhan tidak bekerja sama dengan musuh. So death is not from God.
Nomor 9, if a person doesn't get healed, jika seorang tidak sembuh pada saat dilahirkan, it's not the will of God. Jangan lupa, God's will is all. Ya, kehendak Tuhan adalah setiap orang tidak binasa. Itu ada di 2 Petrus 3 ayat 9. Oke, kita buka dulu deh. Oke, 2 Petrus 3 ayat 9. I'll be real quick. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, Yes. melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, jelas ya di situ dia menghendaki tidak seorang pun binasa. Yes, ya. Sekali lagi, ini firm foundation, jangan goyah. Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa. Lanjut dulu nomor 10. We cannot say it's not God's time to heal him. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukannya. Ya, saudara ingat ya, waktu itu kita sudah bahas tentang wanita yang menderita pendarahan. Ya, dia menentukan sendiri saatnya kapan dia sembuh. Bahkan caranya dia menentukan sendiri. Ya, jadi harap diingat. Jangan ragu pada saat melayani, apakah ini kehendak Tuhan, apakah sudah saatnya Tuhan atau belum. Jangan terlintas, karena itu akan membuat saudara ragu. Ya, jadi ingat baik-baik, it's not God's time to heal him. Buang itu jauh-jauh. Oke, nomor 11, saya skip aja, saudara sudah tahu, itu sudah kita bahas detail. Oke, nomor 12, nah ini kita akan deal dengan ini. The statement yang berkata, God is in control is not complete yet. Karena God is in control through you. Itu ada di Genesis 1:26 ya. Saudara, saya rasa harusnya sudah ingat semua. Pada saat dia bilang, let them have dominion. Oke, most of you, kebanyakan dari saudara sudah ikut 1 tahun di sini. Jadi saya harus menganggap, karena saya tahu mungkin secara pribadi level pemahaman beda-beda, ya, beda-beda. Tapi for the purpose of this study, saya harus menganggap bahwa saudara sudah tahu dengan porsi yang sama. Setiap saudara sudah menangkap dengan porsi yang sama. Setiap saudara sudah memiliki pemahaman yang sama. Itu hanya anggapan, ya. Karena kalau nggak nanti kita bingung. Saya harus start dari mana. But the thing is this, kenapa saya sampaikan ini, saudara? Kita akan maju terus dan kita akan menyentuh bagian-bagian yang akan membuat saudara terkejut. Statement-statement yang tentunya dari minggu lalu kita sudah masuk beberapa hal yang sering kali kita anggap atau beberapa waktu lalu kita anggap itu benar, ternyata tidak benar, ya. Nah, ini tuh kita harus buang jauh-jauh. Kalau kita mau efektif, ya jangan sampai itu menghalangi kita. Oke, now, nah saat ini yang saya mau bawa, so I pray that the Lord Himself that will teach you. God is in control. Now this is gonna be shocking. God is in control. Ya, sama God is in charge. Sebetulnya itu dua hal yang berbeda. Saya kasih gambaran begini, saudara. Oke, saudara kalau gini deh, yang saudara yang punya anak-anak lah, katakanlah saudara sebagai kepala rumah tangga, ya biasanya adalah seorang suami kepala rumah tangga. Ya, di rumah itu ada anak-anak, katakanlah 2 orang anak dan 1 istri, berarti 4 orang di dalam rumah. Now you are in charge because you are the head of the family. Oke, anggap ya. Tapi you are not in control 100% of your family. Contohnya mungkin saudara lagi pergi kerja, tiba-tiba anak saudara yang kecil lari-larian di rumah, kejar-kejaran, tiba-tiba nyenggol sesuatu, piring apa jatuh pecah. You are not in control. Saya rasa ini suatu ilustrasi yang simple, okay? But still you are in charge because you are the head of the family. You got it? But you are not in control. Ya, something that you don't like, sesuatu yang saudara tidak harapkan terjadi, bisa terjadi. Yes, jawabannya yes. Oke, nangkap ya. Now, God is in charge. Pertanyaannya, is He in control? Kenapa kita bahas ini sekarang? Nah, saudara tahu istilah sovereignty of God, kedaulatan Tuhan.
Nah, kita harus tahu bahwa sovereignty of God, mungkin bahasa Indonesia kedaulatan Tuhan ya. Sovereignty of God. Kedaulatan Tuhan. Karena begini saudara, kalau kita salah mengerti tentang sovereignty of God, kedaulatan Tuhan, kita akan dengan mudah menganggap segala sesuatu itu dikerjakan oleh Tuhan. Nah, sovereignty, kalau saudara buka kamus ya, sovereignty of God, kedaulatan Tuhan, itu artinya bahwa gini, karena banyak orang berpikir gini, Tuhan berdaulat atas segalanya. Yes, dia bisa melakukan apapun juga, tapi dia membatasi diri dengan yang namanya covenant. Ya, kalau saudara baca dari mulai kitab Kejadian sampai sekarang itu ada beberapa covenant. Nah, covenant itu membatasi dua pihak. Kalau Tuhan membuat covenant, dia sendiri terbatas oleh covenant yang dia buat sendiri. Sehingga pada saat dia sudah melepaskan sesuatu dari mulutnya dia nggak bisa langgar sendiri. Oke, ya. Now, this must be solid. Ini harus solid. Foundation ini harus solid, ya. Jadi sebetulnya begini, untuk menjawab apakah Tuhan God is in control. Makanya tadi saya kasih ilustrasi, God is in charge karena dia on the top of everything. Ya. Dia berkuasa, dia maha kuasa gitu. Tapi dia tidak bisa langsung melakukan ini semaunya sendiri, sekehendak hatinya. Kenapa? Karena dia dibatasi oleh covenant. Kalimat yang dia sudah ucapkan itu membatasi bahkan dia sendiri. Oke, saya rasa saudara harusnya sudah tahu ya sampai saat ini. Let's go back, selalu kembali ke Genesis 1:26. Pada saat manusia pertama diciptakan, yang pada saat dia bicara let them have dominion, itu berarti diberikan kuasa kepada manusia. Nah, itu menjelaskan, nah, itu udah yang paling bagus, itu udah yang paling jelas, itu udah yang paling bagus. Kalau saudara sudah bisa menjelaskan pertanyaan, mengapa Tuhan tidak mencegah manusia, Adam dan Hawa pada saat itu, saat Hawa itu mengulurkan tangannya mau mengambil buah yang tidak boleh dimakan. Tuhan bisa mencegah? Yes, bisa. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Ya, udah tahu ya jawabannya. Kalau ada orang tanya seperti itu, saya harap saudara sudah bisa menjelaskan. Kenapa Tuhan tidak mencegah? Jadi pada saat itu, seandainya kita berandai-andai, seandainya pada saat manusia itu mau mengambil buah itu, terus dia ikut campur, berarti dia melanggar perkataannya sendiri. Dia melanggar kalimatnya sendiri, berarti dia melanggar covenant-nya dia sendiri. Nah, pada saat dia melanggar covenant-nya dia sendiri, itu berarti dia melanggar kekudusannya dia. The holiness of God, ya. The holiness of God, karakter dia, God is holy, itu termasuk salah satunya adalah dia tidak bisa melanggar perkataannya sendiri. Oke ya, jelas ya? Jadi segala perkataan, segala kalimat yang dia sudah keluarkan, yang sudah tertulis, itu tidak akan ditarik lagi sama dia. Tidak akan ditarik lagi sama dia. Oke, makanya pada saat dia memberikan hukum Taurat zaman Musa, itu tidak dibatalkan sama dia, tapi digenapi oleh Yesus. It's not cancelled, no. It's fulfilled. Ya, dua hal yang berbeda. Bukan dibatalkan tapi digenapi. Pada saat dia mau membuat sebuah hukum yang baru, covenant yang baru, the covenant of grace, new covenant. Perjanjian baru, saudara boleh baca Ibrani 8. Ya, we are under the new covenant of grace. Pada saat dia mau meng-establish yang baru, gimana dengan yang lama? Dibatalin aja? Enggak bisa. Kalau dia batalin, dia melanggar. Bukan dibatalkan, digenapi. Harus ada manusia yang genapi. Bukan by God, by man. Makanya dikirimlah seorang sebagai manusia. Yang namanya Jesus. Maka disebut the Son of Man. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Kehendak Tuhan adalah tidak seorang pun binasa. Oke? Tidak seorang pun binasa. Itu kehendak Tuhan. Pasti. Pertanyaannya, ada yang binasa nggak? Ada. Saya ulang, kehendak Tuhan tidak seorang pun binasa. Tapi, ada yang binasa nggak? Ada. As simple as that, saudara. Dia punya kehendak A. Tapi ternyata tidak semua orang masuk ke A.
Ada yang memilih jalannya sendiri, B, C, D, E, dan seterusnya. Oke? Kehendak Tuhan tidak seorang pun binasa. Pada kenyataannya ada yang binasa. Ada. Lebih banyak yang binasa. Loh, iya benar. Yesus pernah ngomong kan, lebarlah jalan yang menuju kebinasaan. Ingat ya, dia ngomong gitu. Dan sempit jalan yang menuju kehidupan kebenaran. Yang satu lebarlah jalan dan banyak orang yang melaluinya. Ini sebenarnya banyak loh. Yang ini sempit sedikit. Berarti banyak kan yang binasa toh? Yesus yang ngomong loh ini. You got it? Perjanjian baru. Yesus yang ngomong. Tapi kehendak dia apa? Setiap orang tidak ada yang binasa. Kehendak dia. Ya? Berarti kehendak dia tidak otomatis terjadi. Tidak otomatis terjadi kehendak dia. Oke, ingat baik-baik. Terima dengan rohmu. You have to have your open spirit. Tidak otomatis terjadi. Makanya tadi saya bilang, beberapa statement akan membuat saudara shock. Ya, tidak otomatis. Nah, kembali ke kejadian. Kehendak Tuhan apa? Dia bilang sama Adam, Adam, kamu boleh makan semua pohon, kecuali yang itu. Satu aja nggak boleh. Dan saya yakin saudara juga tahu bahwa di Taman Eden banyak pohon. Nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kamu boleh makan semua. Begitu kan? Kecuali yang satu itu jangan kamu makan. Karena pada saat kamu makan, kamu pasti mati. Ya, pohon apa itu? Pengetahuan yang baik dan jahat. Oke, you got it? Oke, itu kehendak. Kehendak, God's will. Ya, terjadi nggak kehendak dia? Enggak. Kenapa? Karena dimakan pohonnya. Apa buahnya dimakan toh? Ya, saudara bisa ikuti ya. Kehendak Tuhan adalah supaya manusia tidak makan. Gini loh. Kehendak Tuhan itu supaya manusia nggak mati. Makanya dia bilang, kalau kamu makan, kamu mati. Oke? Ya. Saudara baca baik-baik kejadian. Saya ulang tuh kejadian 1, 2, 3 tuh saya repeat terus berkali-kali. Because kenapa? Saya ingin tahu ini Tuhan mau maksudnya apa. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Nanti suatu saat saya akan share. Kalau saudara tahu the original plan, it's just amazing. It's mind blowing. Bagaimana sebetulnya Tuhan ingin engkau berfungsi itu luar biasa. Tapi itu another topic, ya. Jadi gini loh, Tuhan pengen, Adam, aku tidak ingin kamu mati, aku ingin kamu hidup. Makanya jangan kamu makan buah yang itu. Kan dia bilang, pada saat kau memakannya, kamu akan mati. Betul? Oh ya, it's in the Bible loh. Ya. Kejadian 2, dan kejadian 3 dia udah jatuh. Jadi sebetulnya dibilang, jangan dimakan karena itu bikin kamu mati. Kehendak dia apa? Manusia hidup. Makanya jangan makan yang itu. Kalau kamu makan, mati. Oke? Tapi dimakan sama manusia. Pertanyaannya, kehendak Tuhan pasti jadi belum? Selalu pasti dijamin jadi nggak? Nggak usah ragu, saudara. Tidak. It's in the Bible. Come on. Oke, you got it? Ini solid ya. Harus solid, saudara. Harus solid. Nah, fast forward 4.000 tahun kemudian, Yesus ngajarin berdoa sama murid-muridnya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lah, wait, dia ngajarin muridnya berdoa supaya kehendak Tuhan jadi. Maksudnya gimana? Kamu doain supaya kehendak Tuhan jadi. Kehendak Tuhan yang mana? Yang ini loh. Bumi ini harus mirip seperti surga. Coba pikir baik-baik, saudara. Oke, saya ajak saudara mikir. Kalau kehendaknya dia otomatis terjadi, tidak perlu didoakan. Saya ulang. Muridnya diajarin untuk mendoakan supaya kehendaknya terjadi. Kalimatnya kan gitu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi. Supaya apa? Supaya bumi ini seperti di surga. Perfect. Karena rencana awal bumi itu seperti itu sebelum Adam jatuh. Disuruh doain itu. Itu menunjukkan itu tidak otomatis. Oke. Kalau otomatis, nggak usah didoain. Berarti jawabannya, kehendak Tuhan selalu pasti jadi nggak? Nggak. Nah, saya
saya rasa sampai saat ini, tahap ini, at this moment, saudara harusnya semakin solid. Ya, semakin solid pemahaman saudara. Kehendak Tuhan tidak selalu terjadi. Tidak selalu terjadi. Kalau saudara keluar langsung ngomong gini ke orang kiri kanan, kau akan dibilang, no man, you're crazy. God is all powerful. Dia maha kuasa. Loh benar, Tuhan maha kuasa. Tapi dia memberikan kuasa pada manusia. Jangan lupa itu. Dia maha kuasa benar. Tapi dia membatasi kuasanya. Sehingga kehendaknya tidak otomatis jadi. Nah saudara bayangkan. Gini saudara. Hal yang paling berharga yang Tuhan pernah berikan kepada manusia, tahu apa itu? Hal yang paling berharga adalah apa? Free will. Kehendak bebas. Itu adalah sesuatu yang paling berharga, bisa dibilang, yang dia pernah berikan kepada manusia. Kenapa paling berharga? Karena itu yang membuat manusia itu mirip sama dia. Ya, dia tidak menciptakan robot. Tidak. Dia ciptakan manusia dikasih kehendak bebas. Saudara ingat ya, manusia diciptakan persis mirip sama dia. Berarti dikasih kehendak bebas. Itu juga mirip sama dia. Oke. Tapi hal itu, free will itu, kehendak bebas itu, yang diberikan kepada manusia, yang berharga itu tadi, manusia dengan kehendak bebas itu punya option, punya pilihan. Pilihannya apa? Dua. Untuk taat sama Tuhan atau untuk taat sama diri sendiri. Oke. Sayangnya kita tahu Adam memilih yang mana. Jelas, Tuhan ingin manusia hidup. Tapi manusia melanggar sehingga kematian masuk. Oke? Ya. Jadi kalau saudara dengar ada orang ngomong gini. Ya kalau Tuhan udah berkehendak pasti jadilah. Populer ya. Wait. Saudara sudah tahu. Kehendak Tuhan apa, ternyata jadinya apa. Kehendak Tuhan adalah semua manusia kembali mengenal dia. Menerima Yesus. Betul kan? Lahir baru. Itu kehendak dia toh. Ya kan? Supaya orang itu kembali menerima dia. Menerima Yesus. Come back to the original plan. Kehendak dia tuh. Pada kenyataannya banyak yang menolak nggak? Banyak yang menolak. Kasih contoh lagi. Gini. This is very simple. Lihat. Kita hidup itu ada yang namanya norma. Norma itu gini. Norma itu apa yang baik dan yang tidak baik ya. Semua orang tahu norma positif, norma apa yang baik dan tidak baik. Nggak usah orang beragama. Jadi gini. Sekarang gini. Manusia sudah ditebus dosanya. Begitu percaya sama Yesus itu penebusan dosa. Ya kan, lahir baru, dosanya ditebus. Oke, saudara tahu lah, anak Sunday School juga tahu. Oke, you got it ya. Kita ditebus dosanya. Saya kasih pertanyaan saudara. Kita sudah ditebus dosanya. Percaya ya, yakin ya. Dosamu sudah ditebus. Pertanyaannya, engkau masih bisa berdosa nggak? Masih bisa berbuat jahat nggak? Masih toh. Masih bisa toh. Nah itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita punya kendali, kita bisa menggunakan kehendak kita untuk melawan kehendak dia. Padahal kehendak dia apa? Kehendak dia adalah ya kita hidup seperti yang dia mau. Seperti Yesus. Berarti apa? Apakah kehendak Tuhan pasti terjadi? Tidak, saudara. Tidak. Gitu loh. Kalau kita masih berpikir, oke, kehendak Tuhan pasti terjadi, ya, berarti kita bisa menyalahkan dia atas perang dunia pertama, atas perang dunia kedua. Atas segala kejahatan yang terjadi di atas muka bumi, kita bisa menyalahkan dia. Kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, mengapa kau izinkan ini terjadi? Gitu loh. Kita bisa bilang, Lord, kenapa engkau izinkan ini terjadi? Kita bisa protes sama dia. Tapi salah alamat kalau kita protes, karena dia tidak mengizinkan. Saudara bayangkan gini. Orang akan berpikir bahwa segala sesuatu itu terjadi karena seizin Tuhan. No, it's not right. Tidak, saudara. Segala sesuatu terjadi karena seizin Tuhan.
Apakah hal buruk itu terjadi? Tuhan mengizinkan? Tidak. Tidak. Harus solid, saudara. Kalau enggak, kita kembali ke Genesis lagi. Apakah Tuhan mengizinkan Adam, manusia, si Hawa, memakan buah itu? Buah yang keliru. Buah pengetahuan yang baik. Ya tidak diizinkan. Tuh. Apa manusia itu minta izin dulu sama Tuhan? Tuhan, aku makan ya yang ini. Dia tahu tuh itu nggak boleh. Pertanyaan, Tuhan mengizinkan nggak? Tidak mengizinkan. Tapi terjadi nggak? Terjadi. Kenapa? Karena pilihan manusia. Nah, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Saudara tahu berapa manusia yang mati? Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Jutaan. Jutaan manusia mati. Korban perang mati. Dari anak kecil, innocent people, they died. Perang itu selalu membawa korban manusia yang tidak sedikit dan banyak orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak bersalah, baik anak-anak kecil mati. Gitu loh. Kenapa Tuhan izinkan? No, dia tidak mengizinkan. Tapi kok terjadi? Terjadi. Kenapa? Ulah manusia. Jawabannya simpel, itu ulah manusia sendiri. Manusia memilih untuk terjadi seperti itu. Kenapa ini harus solid, saudara? Ya, saudara harus tahu Kejadian 1:26 bahwa benar-benar pada saat dia menciptakan manusia, itu dia menciptakan manusia fungsinya sama seperti dia. Makanya dikasih kuasa. It's dangerous. Kuasa itu dangerous, saudara. Otoritas itu bahaya, kuasa itu bahaya. Gitu loh. Bahaya. Kenapa? Karena dengan punya otoritas dan kuasa, manusia punya kehendak bebas, dia bisa punya pilihan untuk taat atau untuk melawan. Kembali ke Yohanes 10 ayat 10. Segala yang buruk ada di kategori si jahat. Segala yang baik ada di kategori Yesus, Tuhan. The thief and I, saudara harus ingat itu ya. Manusia datang, si jahat ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, itu segala sesuatu yang jahat. Saudara bisa berpikir kejahatan jenis apapun itu berada masuk ke dalam kategori itu, mencuri, membunuh dan membinasakan. Oke. Ya, jadi saudara udah tahu bahwa kehendak Tuhan itu selalu baik, selalu pasti, nggak usah diragukan. Ya. Tapi itu pasti terjadi apa enggak? Tidak, belum tentu. Belum tentu. Nah, sekarang gini. First Peter 5:8. Now this is deep. This is deep and this is not easy and this is heavy. But you have a choice now. First Peter 5:8. Apa yang kita bahas malam ini is not easy. Ya, coba boleh satu orang baca. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, berarti kita punya lawan. Punya musuh toh? Iya kan? Di situ dibilang siapa musuhnya? Iblis. Iblis. Oke. Kelihatan nggak? Nggak. Dan dia berusaha apa tadi? Apa yang dilakukan? Berkeliling-keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Yang dapat ditelannya. Oke, kalau saudara kembali Yohanes 10 ayat 10, apa yang dilakukan musuh? 3 hal. Yes. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan itu musuh kita. Dan itu ada di sekelilingmu itu. Yang nggak kelihatan itu ada di sekeliling kita. Dia bisa pakai segala cara. Bisa pakai segala cara. Nah, sayangnya manusia itu melihatnya begini. Kalau ada sesuatu yang dia tidak paham, dia akan langsung berpikir, oh ini Tuhan yang bikin. Dia nggak berpikir ini musuh yang bikin. Padahal yang mau mencuri, yang mau membunuh, yang mau membinasakan, it's not God. Itu musuh. Ini sekarang, ini saya ajak saudara mikir sekali lagi, tapi dari sisi pola pikir si musuh. Dari pola pikir penjahatnya. Nah gini. Si musuh tuh mikir gini saudara. Akan sangat mudah bagi si musuh
jika dia bisa meyakinkan setiap anak-anak Tuhan, ya, bahwa apa yang dilakukannya itu sebetulnya Tuhan yang melakukan. Saya ulang ya. Si musuh itu akan berusaha demikian. Dia akan berusaha supaya anak-anak Tuhan itu berpikir bahwa apa yang dilakukan si musuh, itu adalah kehendak Tuhan. Kalau dia berhasil, maka dia akan sangat mudah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kenapa sangat mudah? Karena kalau manusia bisa berpikir, oh ini kehendak Tuhan, oh sakit itu kehendak Tuhan, maka si orang tersebut akan dengan sukarela menerima keadaan dan tidak akan berusaha melawan.